bersama dalam kegiatan aksi nyata saya pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Waluya 01. Perkenalkan, saya Krisnadi Hatur Lupus SPD, CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi, dan hari ini insya Allah kita mau melaksanakan kegiatan diseminasi. Boleh pantun terlebih dahulu? Boleh. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Jangan lupa membawa bendera. Hari ini kita belajar dengan hati riang gembira. Baik, sedikit menginformasikan kegiatan ini adalah bagian dari untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 tentang aksi nyata di pendidikan guru penggerak. Oke, nah di dalam aksi nyata ini, di dalam forum berbagi dan mengerti Jawa di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, dan kita akan membicarakan dan diinformasikan secara langsung bagaimana cara penyusunan budaya positif di sekolah untuk diterapkan di sekolah kita. Nah, ini salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Ini foto dari guru-guru SD Waluya 01, foto kita secara bersama. Alhamdulillah cantik sekali, luar biasa. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita rumuskan menjadi sebuah rangkaian dari budaya positif. Yang pertama adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Nanti saya minta pendapat dari Ibu dan Bapak ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Coba pertanyaan saya, kita coba mulai rumuskan pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut ibu-ibu semua yang ada di sini? Kira-kira hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Alasannya kenapa, Bu? Kok bisa setuju dengan ukurannya hukuman itu mendisiplinkan untuk bersifat sementara karena tidak ada rasa takut, tidak ada kesadaran, ya, berarti ada jiwa si anak. Ya, ada yang lain tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan? Ya, Bu Ririn, bagaimana? Tergantung dari jenis hukuman. Sifatnya memberi motivasi. Keinginan dari anak itu sendiri. Baik. Bisa melakukan sesuai yang Baik, berarti ada beberapa jenis hukuman yang konteksnya bisa mendisiplinkan siswa, gitu ya. Baik, luar biasa, jawabannya super sekali. Lalu kalau kita ke pertanyaan pemantik selanjutnya, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat juga mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut ibu-ibu semua di sini? Coba, apakah pemberian hukuman seperti membaca dan membersihkan halaman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi 5 kontrol, dan restitusi 3 restitusi? Nah, di pembelajaran 2.1 kita akan saya mempelajari tentang disiplin positif, yaitu bagian dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini perubahan paradigma ini yang sekarang sedang digaungkan atau dimotivasikan kepada guru penggerak untuk merubah kegiatan pembelajaran di kelas yang awalnya berpusat pada siswa, pada guru, teacher center, berubah menjadi berpusat pada siswa. Ya, contoh di sini ada anak A dan B adalah Anda dan teman. Sobekkan dari kertas kecil, tuliskan beberapa benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Maksudnya gini, ada kertas, ditaruh di tengah, kita genggam. Lalu si B apakah bisa membuka? Atau si A, si orang itu apakah bisa membuka atau tidak? Nah, itu untuk membuka dari genggaman tangan itu siapa yang memberikan perintah? Jika orang lain membuka, berarti ada proses pemaksaan. Kalau kita sendiri yang membuka, maka itu sesuai dengan kesadaran. Nah, ini berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas yang berada di sekolah, ya. Selanjutnya ini ada perubahan paradigma atau teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Contoh, ketika guru memberikan sebuah pernyataan yang membuat muridnya merasa bersalah, apa kira-kira pernyataan yang membuat murid atau kalah, murid-muridnya menang dan menang, ya. Nah, ini ada disiplin positif.
teori kontrol ini banyak sekali, terutama ada di 5 posisi kontrol. Ya, sebagai manusia ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Ini adalah bagian yang setiap hari kita lakukan. Ketika ada siswa yang melanggar peraturan, posisi kita itu sebagai apa di situ? Apakah penghukum, apakah pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau? Lalu contohnya seperti apa? Tadi yang dikatakan oleh Bu Ririn, ada penghukum. Ketika ada melakukan kesalahan, ayo kamu bersihin kamar mandi, kamu bersihin lantai, ya, kamu cuci piring, misalkan seperti itu. Posisi kita sebagai penghukum. Lalu ada juga yang sebagai posisi pemberi rasa bersalah. Salah satunya memberikan kata-kata seperti kamu nggak kasihan sama orang tuamu, ibu kecewa denganmu. Nah, itu adalah sebagai ketika kita melakukan kata-kata tersebut, maka kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol, ke dalam si pembuat rasa bersalah. Berarti guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu ada juga guru sebagai teman. Kenapa bisa dikatakan teman? Karena di situ dia memberikan solusi dari masalah yang terjadi. Contoh seperti kejadian kemarin, ketika ada orang tua yang dipanggil, anak dipanggil, lalu dikatakan oleh seorang guru bahwa kamu dipanggil di sini bukan untuk memberikan hukuman, tapi kita carikan solusi di mana kesalahan ini bisa diperbaiki. Nah, itu adalah bagian dari proses teman. Ya, posisi guru. Lalu ada posisi pemantau yang selalu memberikan hukuman, tetapi tidak secara langsung. Ya, lalu di sini ada juga tentang segitiga restitusi. Nah, ini bagian yang selalu kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contoh misalkan, ada suatu kejadian, ada seorang anak yang datang ke sekolah terlambat. Nah, datang terlambat itu berarti dia melanggar peraturan. Kita panggil anak tersebut, lalu kita yang pertama lakukan adalah menstabilkan identitas. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita tanyakan dulu, ya, kenapa dia terlambat, lalu kita berikan dia posisi sebagai teman, yaitu dipanggil lalu diberikan solusi atas kesalahan yang akan terjadi. Lalu yang kedua ada validitas kebutuhan. Validitas kebutuhan ini maksudnya apa? Memberikan pernyataan bahwa yang dia lakukan adalah salah. Contoh pernyataannya, apakah kamu datang terlambat ke sekolah sudah benar atau tidak? Tidak. Nah, itu adalah salah satu kata-kata disebut dengan validitas kebutuhan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah sebagai bentuk untuk memberikan bukan hukuman, ya, apa namanya, konsekuensi. Ya, ketika si anak melakukan kesalahan. Ayo, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Jika kalian datang terlambat, saya harus buang sampah sebanyak mengambil sampah 4 hari dan lain-lain. Itu salah satu konsekuensi, bukan hukuman. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu, kalau hukuman sifatnya memaksa, kalau konsekuensi datang dari kesadaran. Itu, ya. Selanjutnya ada apakah makna disiplin? Coba dari kata-kata disiplin, menurut ibu dan bapak disiplin itu seperti apa sih? Ya, Bu Ririn, gimana? Ya, kalau yang biasa yang kita ajarkan ke murid, disiplin itu berarti taat pada aturan. Disiplin taat pada aturan. Good. Ada yang lain selain disiplin? Tanggung jawab. Benar juga. Disiplin. Kalau menurut dari John F. Kennedy, ya, disiplin itu adalah alat untuk menuju keberhasilan atau jembatan menuju keberhasilan. Dengan disiplin kita bisa berhasil. Ini teorinya berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar, dan belajar. Karena kita guru sekarang namanya adalah pembelajar. Ada pembelajar itu siswa, ada pembelajar itu guru. Guru yang selalu belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Itu namanya pembelajar. Ya, kalau siswa namanya pembelajar. Ada perbedaan di situ. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, pasti. Ya, dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita disiplin, seolah-olah kita itu ya, padahal disiplin adalah bersifat selalu berkembang, yaitu dengan belajar. Disiplin. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan dari universal ini ada beberapa. Yang pertama ada beriman bertakwa, pendidikan global sama dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini selanjutnya di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, selanjutnya, nah ini
Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila kita melakukannya. Teori eksternal itu dari luar. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, penyebabnya apa? Oh, saya diajak si A, Pak. Saya diajak si B, Pak. Itu berarti masuk ke dalam motivasi eksternal. Lalu ada lagi motivasi internal untuk menghargai diri saya menjadi orang yang seperti apa. Ketika kita disiplin karena keinginan kita, ya kesadaran kita, maka disebut dengan motivasi internal. Nah ini menurut KHD, jelas teman-teman semua tahu ya KHD Kinerja Dewan Tara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita masih bingung memikirkan ketermerdekaan diri kita, maka kita anggapnya belum merdeka. Karena merdeka itu harus bisa membuat memerintahkan diri sendiri, tidak oleh orang lain saja diperintahkan oleh diri sendiri. Kadang-kadang manusia oleh orang lain bisa, tapi untuk dirinya sendiri dia agak sulit seperti itu. Tapi disebutnya belum merdeka. Nah ini ada beberapa modul statistik 4 ya, pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghukum, pengurangan kecepatan, tidak efektif dan merusak lingkungan. Tindakan guru. Nah ini salah satu yang saya katakan tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, tergantung dari bahasa yang digunakan. 10 kali mencatat buku dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu jenisnya hukuman. Dan hukuman itu berarti sifatnya mengikat. Lari mengelilingi lapangan yang beraktivitas fisik yang mengakibatkan orang-orang itu bisa sakit dan lain-lain, atau bagaimana, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, jelas itu hukuman. Ya. Selanjutnya, mengganti kertas ulangan tugas teman yang dicoret-coret, itu kenapa disebut konsekuensi? Jadi harusnya tugas ulangan teman-teman dicoret oleh si pelaku, lalu dia mengganti, maka dia memahami kesalahan dia, namanya itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol oleh dirinya sendiri, ya. Nah itu disebut konsekuensi. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung melakukan hal-hal yang memperbaiki kesalahannya walaupun tanpa diperintahkan, sesuai dengan keyakinan kelas. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Karena ini sering kita lakukan. Contoh, ada anak yang datang ke sekolah pakai sendal, ya kita ambil sendalnya, kita kumpulkan di ruang kantor, itu termasuk ke dalam hukuman jenisnya, ya hukuman. Dalam teori pembelajaran harusnya hukuman sudah mulai dihindari, ya adanya konsekuensi. Maka ditanyakan segitiga restitusi, validasi tindakan, ya terakhir ada menanyakan keyakinan kelas. Ya itu di situ nanti akan masuk ke dalam bagian itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Menurut ibu itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini sama ya, lari mengelilingi lapangan basket sama ya, hukuman. Oke. Nah ini ada nih, hukuman dengan konsekuensi ada perbedaannya, lihat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Menyakitkan ya, baik fisik maupun diri maupun perasaan. Lalu sesuatu harus terjadi, hanya terjadi saja sesuai dengan keinginan si pelaku, bukan korban. Membuat anak sakit fisik atau sakit hati, jelas itu hukuman, ya. Lalu membuat anak merasa tidak nyaman, ada kata-kata membuat merasa bersalah. Nah di situ masuk ke dalam konsekuensi, ya. Anak membenci kedisiplinan, jelas itu hukuman. Saya benci gunakan pakaian seragam, itu dia masuk ke dalam konteks hukuman. Lalu anak menghargai disiplin, itu jelas konsekuensi. Hukuman sifatnya paksa, memaksa dan mengikat. Lalu kalau konsekuensi itu stimulus dan agama. Stimulus itu artinya hadir ketika yang dia lakukan salah dan dia menyadari kesalahan, maka stimulus. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Hal-hal yang kurang baik, kata-katanya masuk ke dalam hukuman. Yang kata-kata yang bagus masuk ke dalam konsekuensi. Contoh gini, dilarang terlambat, itu adalah peraturan. Lalu kalau keyakinan kelasnya apa kata yang baik untuk mengganti dilarang terlambat? Hadir tepat waktu. Ada perbedaan kata, perbedaan tingkatan, ya. Misalkan dilarang buang sampah, itu peraturan sifatnya memaksa, mengikat. Keyakinannya bagaimana untuk mengganti kata dilarang buang sampah?
Selanjutnya, nah ini tadi saya ngomong restitusi apa sih itu restitusi kan gitu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Nah sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi biasanya banyak hadir dalam kegiatan kolaborasi. Selanjutnya ciri-ciri restitusi ada yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Contoh gini, ketika ada anak melakukan kesalahan, coba kamu datang terlambat ke sekolah, kira-kira hukuman yang tepat untuk kamu apa? Nah itu adalah bagian dari tawaran, bentuk dari proses restitusi. Saya mau Pak membersihkan kamar mandi, dia lakukan karena keinginannya. Saya mau Pak ambil sampah 10 kali, dia lakukan karena keinginannya. Itu disebut dengan tawaran, bukan paksaan. Tetapi ketika anak terlambat datang, terus oh kamu terlambat, kamu harus ambil sampah 10 kali, lakukan. Nah itu adalah hukuman yang bersifatnya paksaan. Selanjutnya ada sesuatu yang menjadi menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi, restitusi menerapkan pilihan. Jadi pembelajaran di kelas ini yang sering sudah kita lakukan ya di sekolah kita itu membuat keyakinan kelas. Tadi beda peraturan dengan keyakinan. Peraturan dibuat oleh guru atau oleh sekolah yang bersifat memaksa dan mengikat. Peraturan dibuat secara bersama oleh anak, dirumuskan oleh anak dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan dari kata. Kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas selalu menggunakan kata kami di depannya. Ya. Nanti ada kata-katanya. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini ada jelas ya. Mengapa keyakinan merupakan nilai kebajikan dan prinsip universal dipakai secara bersama, universal semuanya, ya. Latar belakangnya karena ada perbedaan suku, ya karena bahasa dan agama, ya. Nah, ini budaya positif. Dimulai dari peraturan kelas, ya, yang akan mengimbas ke keyakinan kelas. Peraturan kelas itu adalah dasar untuk membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ada, maka akan tercipta lingkungan yang positif di kelas kita. Selanjutnya, lingkungan sudah positif, maka akan menimbulkan budaya yang positif. Minimal kita bisa melakukan di dalam kelas kita terlebih dahulu. Walaupun tidak bisa langsung ke lingkungan sekolah, tapi kita bisa lakukan di dalam kelas. Siapa di antara ibu dan bapak hari ini yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Belum? Berarti nanti di ajaran baru kita harus membuat keyakinan kelas secara bersama, ya, untuk membuat lingkungan lebih positif dan budaya positif. Nah ini ciri-ciri keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih luas, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kayak tadi dilarang, diganti harus yang tepat gitu ya, kata-katanya lebih positif, ya. Selanjutnya ada ini yang disebut dengan kesepakatan kelas. Nah ini ada kesepakatan kelas, ada ciri-cirinya, ada kata kami karena dirumuskan secara bersama, ya. Ada kami, guru dan murid saling menyayangi. Ini siapa yang buat? Anak-anak dengan gurunya, maka disebut dengan kesepakatan kelas dan akan muncul jadi keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Ini datang tepat waktu mengucapkan salam, ya. Menjaga kebersihan kelas itu beraturan. Menjaga, ya. Berdoa sebelum aktif dalam belajar, nanti ini adalah beraturan. Ada perbedaan bahasa. Selanjutnya ini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Di peraturan kelasnya dan keyakinan kelasnya ada perbedaan bahasa di situ. Hadir di 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba karena kaitannya dengan kesehatan. Bergantian membunuh giliran, menghormati orang lain, menggunakan masker untuk kesehatan, jangan berada di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini ada tahap general, ya, universal, bukan menguasai suatu dalam satu hal-hal yang negatif, tidak, ya. Banyak hal yang harus dikuasai. Kesenangan, pasti manusia memiliki kesenangan yang ingin dilakukan, dan freedom atau kebebasan, ya. Selalu ini teori kebutuhan dasar manusia. Nah ini
ada kebutuhan bertahan hidup, survival, ya. Karena bersifat psikologis bertahan hidup, salah satunya ya makan, minum, kebutuhan biologis, reproduksi dan lain-lain ya. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ini rasa kebutuhan disayangi, diterima, ya, tentang hubungan dengan konteks sosial. Selanjutnya penguasaan, pengakuan atas kemampuan, ya, terkait kita memiliki keterampilan dan kecakapan, ada pengakuan dari orang lain. Selalu manusia memiliki tingkat kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada kebebasan, karena setiap manusia memiliki kebebasan dan keinginan kemandirian, ya, memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidupnya sendiri. Lalu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya, untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contoh kasus, coba kita mulai pecahkan ya. Saya coba menggali dari apa pemahaman yang sudah saya informasikan barusan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan menyebutkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berarti si pelakunya adalah si Doni. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Coba, bagaimana menurut ibu dan bapak? Kalau ibu menjadi ibu Ambar, apa yang akan ibu lakukan kira-kira untuk menekan ya, untuk membuat Doni berubah menjadi lebih baik? Yang pasti pertama mencari tahu, mengintrospeksi diri dulu. Oke. pembelajaran kita. Lah, mencari tahu langkah-langkah pembelajaran kita apakah sudah tepat dengan kondisi anak untuk pembelajaran. Artinya kita memperbaiki model pembelajaran yang kita lakukan. Kenapa si anak tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita? Artinya ada kesalahan. Kenapa gurunya yang disalahkan? Karena siswa adalah objek pembelajar. Lalu ketika ada siswa yang tidak berhasil, maka yang ditanyakan adalah guru dan orang tua dulu, ya, bukan siswa. Karena siswa adalah objek, maka ketika guru belum tepat dalam memberikan model pembelajaran, maka membuat motivasi menurun, akhirnya penilaian kurang baik. Maka yang harus dirubah adalah gaya belajar dari gurunya tersebut. Baik. Selanjutnya ada tugas, ya. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini bahasa ini adalah bahasa untuk membuat orang merasa bersalah. Bapak kecewa terhadap kamu karena kamu datang terlambat tiap hari. Nah, itu kata-kata di mana kita sebagai guru sebagai posisi di dalam membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, pengukur. Jelas. Kita sebagai guru, jika melakukan kata-kata yang cukup memaksa dan menekan, berarti kita masuk ke dalam posisi guru di dalam penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak sebagai teman. Di situ kata-kata itu. Kamu bisa. Bapak yakin kamu bisa, ibu yakin kamu bisa, karena kamu punya potensi. Kita posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau, melihat kegiatan belajar si anak apakah meningkat termotivasi atau tidak? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini sebagai manajer di dalam kelas? Ketika ada masalah, kita tanyakan apa hukuman untuk kamu atau apa yang akan kamu lakukan ketika kamu masalah. Kita sebagai manajer, kamu selalu paling terakhir. Jelas itu penghukum, bahasa-bahasa pemaksaan, ya. Ayo jangan terlambat, nanti ibu masukin ke dalam lemari. Itu bahasa apa? Itu bahasa penghukum, ya. Gak boleh dilakukan sekarang. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam teori segitiga restitusi, ya. Jangan jalan-jalan mulu. Emang ini di catwalk. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang harus sudah mulai dirubah dalam teori kontrol segitiga restitusi. Kamu seperti nanti kemanasan, bahasa penghukum, ya. Itu seperti hal-hal itu, ya. Jadi harus bisa kita merubah bahasa yang lebih baik, ya. Iya, ibu cubit loh. Nah, itu jelas itu adalah bahasa penghukum yang harus kita ganti bahasanya menjadi yang lebih baik, karena posisi kita sebagai bagian-bagian itu teori ada membuat merasa bersalah, ada menghukum teman, pemantau, dan juga kalau misalkan gini, ketika anak menjawab benar, pintar, ibu kasih bintang kamu ya, dapat bintang hari ini, berarti jelas posisinya sebagai pemantau di situ.
kamu nih kalau nulis ujung mulu, ibu jadi terlambat pulang. Ah, itu jelas pemukul. Di situ, ya. Itu belakangan. Itu jelas itu kalimat-kalimat sebagai guru di posisi pemukul. Jadi kita bisa gunakan kata-kata yang lain untuk memperbaiki mental pembelajaran anak-anak. Ya, mungkin teman-teman atau guru-guru juga sering melakukan kata-kata seperti itu, ya. Jadi mulai ke depan kita bisa mulai merubah paradigma apa yang biasa kita lakukan, ya. Coba kata-kata penghukum dari yang pernah teman-teman katakan apa sih kira-kira kata-kata penghukum? Diam nggak? Kalau nggak diam sepatu melayang. Kata-kata penghukum itu nggak boleh. Kata-kata yang penghukum, ya, itu nggak boleh dilakukan. Kira-kira apa yang kata-kata yang suka dilakukan dari kelas, ya? Kadang-kadang cuma ngomong doang kayak gini. Ya. Nah, itu juga jelas. Padahal kagak gitu. Walaupun nggak dilakukan, tetapi itu jelas kata-kata penghukum, ya, sebagai penghukum. Kalau saya kalau nggak bisa diet Nah, itu juga sama. Kalau nggak bisa dia, ibu masukin lemari. Ada hukuman di situ, ya, pemaksaan. tapi anak tapi ketawa. Oh, anaknya ketawa. Bercanda ya. Nah, berarti di situ masuk ke dalam kelompok sebagai teman, ya. Kalau Bu Fitri apa kira-kira yang pernah dilakukan dalam bahasa-bahasa sebagai pemantau, pembuat bahasa-bahasa? Saya suka melakukan tentang pembuat bahasa-bahasa. Kamu kok datang ke sini bercanda, ayah ibu kerja sampai baju tulangnya seharian di rumah di tempat kerjaan. Ya itu kita sebagai posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Si perasaan si anak akan campur aduk memikirkan kesalahan dia dengan memikirkan kondisi orang tuanya, maka masuk ke dalam konteks membuat rasa bersalah, ya. Ketika mereka mengumpulkan hasil ulangan, apa ini kerjaan yang ini nggak benar, ya, ulangi lagi, itu ada ya kayak gitu. Ada. Berarti masuk ke dalam hukum, ya, ada ya. Ataupun ketika ada pertengkaran berdua berantem misalkan gitu, ya, lalu kalian ibu gurunya bilang, coba dua orang ini bapak mau atau ibu mau, kalian bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah? Kita masuk ke dalam manajer sebagai posisi manajer. Ya, disuruh menyelesaikan sendiri. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu dan bapak di sini bisa mulai menggunakan kata-kata yang lebih baik sebagai posisi teori kontrol kita, ya. Oke. Nah, ini juga ada pemantau konsekuensi nilai-nilai manajer dan kesepakatan. Nah, ini terakhir segitiga restitusi di pembelajaran yang ke-6 yang sudah saya lakukan. Nah, ini teori kontrolnya ada. Jelas, ada yang pertama, menstabilkan identitas, validitas kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas, ya. Nah, dalam menstabilkan identitas itu selalu ada kata-kata setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini bapak atau ibu tidak akan menghukum, tapi ingin mencarikan solusi dari masalah yang terjadi. Itu masuk ke dalam menstabilkan identitas, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, orang lain juga pernah. Tetapi kesalahan ini bagaimana caranya mencarikan solusi. Ketika sudah melakukan hal tersebut, barulah kita menanyakan validitas kebutuhan atau juga validitas tindakan. Yaitu dengan cara menanyakan apa yang kamu lakukan benar atau salah. Salah pak. Nah, kata-kata seperti itu sudah masuk ke dalam validasi kebutuhan. Dan terakhir menanyakan keyakinan kelas untuk memberikan konsekuensi bukan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan. Coba masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita yang kita buat kalau kamu datang terlambat? Ya pak, saya harus ambil sampah sebanyak 5 kali. Oke, kalau kamu sudah tahu sekarang boleh lakukan. Nah, itu namanya bukan hukum, bukan hukuman, tapi konsekuensi dari keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada menstabilkan identitas. Nah, ini guru salah satu manusia yang tidak manusia sempurna, ya. Tadi yang sudah saya katakan. Lalu yang ada validitas kebutuhan, kamu bisa juga melakukan hal dulu, ya. Apa yang penting buat bagi kamu? Selanjutnya ada menanyakan keyakinan kelas. Yang tadi barusan saya katakan nilai-nilai apa yang ada di keyakinan kelasnya. Dan ini ada intervensi 30 detik untuk apakah kamu ingin berbuat lebih baik. Kata-kata itu adalah sebagai salah satu intervensi tekanan mental yang diberikan guru kepada anak untuk memperbaiki sikap. Apakah kamu itu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan ketika melakukan kesalahan? Apakah itu yang kamu inginkan? Oh tidak. Berarti kita sudah mulai melakukan intervensi dalam waktu 30 detik. Nah, ini
hari ini sudah masuk ke dalam bagian refleksi. Coba saya mau tanya apa ya, gambaran tentang yang sudah saya informasikan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Kira-kira apa perubahan yang hari ini Ibu dan Bapak dapatkan ketika saya sudah menginformasikan segitiga restitusi dan keyakinan kelas? Coba. Ya, Bu Ririn, kenapa? Baik, mengarahkan siswa untuk melakukan konsekuensi. Betul, itu adalah salah satu bagian dari teori kontrol. Ya. Selanjutnya, refleksi yang bisa kita lakukan, hal baru apa yang bisa merubah gaya belajar kita juga? Apa kira-kira? Tidak langsung menuduh siswa melakukan kesalahan. Oke. Perasaan yang muncul selama sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Kira-kira apa sih perasaan kita pada kesempatan kali ini ya tentang makna disiplin dan motivasi dan intrinsik itu dari dalam diri sendiri? Apa kira-kira perasaan mengikuti sesi dari budaya positif yang hari ini kita lakukan? Apa perasaannya? Senang? Mulai ada jadi lebih terbuka, mulai ada pengetahuan baru ya dalam menghadapi siswa, ilmu baru, dan juga bisa lebih menstabilkan emosi ketika bertemu siswa yang melanggar peraturan. Jangan sampai kita dianggap sebagai guru yang suka mencap-mencap di kelas ya. Kenapa? Suka teriak-teriak gak jelas, sangat hutan nanti kelasnya ya. Jangan sampai, karena kita bisa harus menstabilkan emosi. Jadi penting agar kita bisa diterima dalam kegiatan pembelajaran kita setiap hari. Baik, Bapak, Ibu, dan guru hebat, terima kasih. Alhamdulillah, saya sudah memberikan sedikit informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Ada yang sedih? Bersemangat semua? Bergembira? Oke, kalau sebelum kita mulai belajar kita, Bapak mau pantun boleh? Jalan-jalan ke Batu Jajar. Jangan lupa bawa bendera. Hari ini kita belajar dengan hati riang gembira. Kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kegiatan kita di mana kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berfungsi untuk mengatur tata tertib di kelas kita. Ya, artinya nanti Bapak menginginkan kalian untuk menuliskan beberapa kesepakatan kelas. Keinginan kelas kalian di dalam kelas untuk membuat kesepakatan kelas ini menjadi peraturan kelas. Ya, selanjutnya kegiatan kita setelah melakukan kesepakatan kelas, kalian akan Bapak berikan sticky note. Sticky note ini kalian harus menuliskan nama. Ya, setelah menuliskan nama, jangan lupa juga menuliskan apa-apa saja yang harus kalian inginkan dituliskan agar kelas kita menjadi tertib. Ya, dan setiap orang boleh menuliskan 2 atau 3 sebagai keyakinan kelasnya. Nanti ditulis, jangan lupa berikan nama dan juga ditempel. Tapi pertanyaannya, apa sih keyakinan kelas? Kan begitu ya? Ada yang udah tahu belum keyakinan kelas apa? Belum? Belum? Oke, baik. Kalau belum tahu, Bapak kasih informasi. Kesepakatan kelas adalah sebuah bentuk tata tertib kelas yang dibuat secara bersama agar menciptakan rasa aman, damai, dan nyaman di kelas kita. Itu kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Nah, peraturan kelas apa sih contoh peraturan kelas? Yang pertama, ya,
tidak mencontek, itu kan peraturan. Betul? Yang kedua, selain tidak mencontek, apa coba yang menurut kalian jadi peraturan kelas? Coba apa? Tidak ada pertengkaran dan perkelahian. Itu kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Selain itu apa lagi? Tidak mengata-ngatain orang tua, katanya pintar, luar biasa. Kasih tepuk tangan juga. Bagus ya. Ada yang lain peraturan yang biasa kalian ketahui di sekolah, ya? Tidak terlambat ke sekolah, ya Pak? Tidak berkata kasar, pintar. Kasih tepuk tangan juga. Luar biasa ya. Nah, semua itu adalah peraturan sekolah yang harus kalian patuhi sebagai tata tertib. Ya, nah tata tertib ini nantinya akan kita rumuskan untuk menjadi keyakinan kelas. Paham semua? Sudah mengerti? Keyakinan kelas juga sebagai dasar agar kalian bisa memahami mana hal yang benar, mana hal yang tidak harus dilakukan. Ya, contoh misalkan kalau bapak bilang, kamu terlambat, harus lari keliling lapangan basket 20 keliling. Kira-kira itu adalah peraturan atau hukuman atau konsekuensi? Ya. Oh, nah itu adalah hukuman yang melibatkan 4 aktivitas fisik, lari, ya, terus push up, jump up, terus banyak lagi aktivitas fisik yang lainnya, itu disebut hukuman. Tapi beda dengan konsekuensi. Apa contoh perbedaannya? Misalkan kalau kalian menjatuhkan botol air minum temannya dan akhirnya lantainya basah dan kalian tiba-tiba mulai pel lantainya, nah itu bukan hukuman, itu namanya konsekuensi. Konsekuensi ini dasarnya adalah keyakinan seseorang agar memperbaiki kesalahan. Jelas? Paham? Coba sebutkan kira-kira di kelas kita ini yang cantik kelasnya ya. Nah, kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Coba Bapak pengen tahu. Kelas yang bersih, kelas yang nyaman, apa lagi? Kelas yang tentram, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang tentram, kelas yang meja yang teratur. Boleh, bagus. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang jawab. Keren ya. Nah, sekarang Bapak akan berikan sticky note, di mana sticky note ini kalian harus tuliskan nama dan peraturan kelas atau keyakinan kelas yang kalian inginkan. Nanti kalau ada waktu Bapak bilang kumpulkan, kalian bawa dan tempel di papan tulis ini. Nanti kita simpulkan secara bersama apa saja yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Paham? Mengerti semua? Siapa lagi ya? Timbangnya. Oke, satu orang dapat satu. Kalau ada yang mau lebih Pak, mau 13 boleh Pak? Oh, boleh. Makasih satu ya. Siap. Satu dulu aja ya. Silakan dituliskan kesepakatan kelas yang kalian inginkan agar menjadi keyakinan kelas nanti. Ya. Ya, kesepakatan kelas ini bisa kita rumuskan dengan baik. Boleh satu orang 3, ya, boleh silakan. Ya. Apa? Ya nggak apa-apa, ngomong aja. Iya, ngomong aja. Bilang aja Pak hadir tepat waktu. Itu maksudnya. Iya, kesepakatan yang kamu inginkan, bukan Bapak kan nanyain peraturan atau kesepakatan enggak, yang kamu inginkan di kelas ini seperti apa, gitu maksudnya. Kelasnya bersih, nyaman, tidak berantakan, datang tepat waktu, ya kayak gitu deh, ya. Terus jangan
semua. Juga tadi ada bagus ya. Terus tidak mungkin tidak menggunakan make up berlebihan ya, jadi ya ada terus tidak bermain yang kasar. Ayo semangat, jangan bingung membuat peraturan ya. Ayo, silakan. Kelompok sini ada yang sudah buat 3 apa berapa? 3, bagus. Ada yang belum juga ya? Kelompok sini udah belum? Sudah, bagus. Kelompok sini? Sudah? Sudah? Ada yang belum juga? Kelompok sini ada belum? Sudah, oke, ada yang belum. Oke, kita tunggu 2 menit lagi untuk yang belum. Nanti selanjutnya kalian Bapak panggil per kelompok untuk menempel stikernya di papan ya. Jadi Bapak mau cari-cari siapa nih yang paling keren rumusan dari membuat kesepakatan kelas ya. Oke, jelas? Ya. Sendiri aja, kepengen kamu aja di mana gitu, jangan lihat orang. Kelompok 1 boleh menempel sticky note-nya ya, di mana aja boleh, silakan. Ayo maju. Kelompok 1 dulu. Ayo tempel. Ini rumusan dari kesepakatan kelas yang sudah kalian tuliskan di sticky note. Tempel kan? Dan ini tuh, itu. Nah, lurusin boleh atau balik bawah boleh atau lu sebelahnya kalau sebenarnya. Nah, gitu, betul. Satu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yang sudah dong. Oh, ini pulang dia ya dong. Ya, ya. Oke. Sekarang di kelompok 2, ayo maju. Nah, yang kelompok 2 maju. Kelompok 3, ayo maju. Centang aja yang ada di pintuan centang. Ayo centang. Bawahnya nggak apa-apa di bawahnya. Di bawah tim dari semuanya nggak apa-apa. Kelompok 4. Sudah semua ya? Ini aja tuh. Apa-apa. Yang penting sudah ada. Coba, oke. Sekarang Bapak mau cari yang agak bagus. Nabila. Tidak menyontek, tidak ngomong kasar, piket dengan bersih, kerja tidak meja tidak dicoret-coret. Keren buat Nabila, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Selanjutnya juga ada siapa ini Bapak cari yang bagus-bagus tulisannya ya. Davina. Tidak mengejek nama orang tua. Davina keren.
mengikuti aturan kelas seperti piket kelas. Ya, tidak berkata-kata kasar, menjaga kelas. Tidak bagus, ya. Luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya, dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, coba Bapak merumuskan untuk menjadi keyakinan kelas. Baik, yang pertama tadi ada tentang datang tidak terlambat. Ya, kalau datang tidak terlambat, artinya adalah wajib datang tepat waktu. Betul? Artinya tidak datang terlambat di sekolah. Kesepakatan utamanya tidak datang terlambat ke sekolah. Oke. Kalau terlambat, konsekuensi yang untuk anak terlambat ngapain kira-kira? Menurut kalian? Lari? Atau Bapak tadi aktivitas fisik nggak boleh? Ngapain? Nggak apa-apa ya. Kalau dia datang terlambat, temanmu kira-kira hukuman yang paling tepat buat, bukan hukuman ya, konsekuensi yang paling tepat buat temanmu apa? Ambil sampah sebanyak 10 sampah. Bisa ya? Jangan banyak-banyak. Ambil sampah sebanyak 10 hari. Jangan ya. Kasih ya. Lalu yang kedua, ada tadi tidak boleh ngatain orang tua. Ya. Siapa tadi yang bilang? Davina ya. Tidak boleh mengejek nama orang tua kata Davina. Bagus ya. Berarti apa itu kata-kata yang tepatnya? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Maka Bapak catat menghargai orang lain. Terus tadi ada yang bilang piket kelas. Siapa tadi piket kelas ya? Ini ada Nabila. Piket dengan bersih katanya. Kalau piket dengan bersih, berarti bisa kita rumuskan menjadi menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Coba konsekuensi untuk anak yang nggak menjaga kebersihan kelas harus ngapain? Menurut kalian? Ya kan, misalkan dia nggak piket, harus ngapain? Bukan hukumannya, namanya konsekuensi. Harus ngapain kalau dia tidak menjaga kebersihan kelas? Kalau dia didenda 1.000, nggak boleh. Ya. Apalagi kira-kira apa? Kalau ada teman kamu yang nggak melaksanakan piket, tidak menjaga kebersihan kelas, kira-kira peraturan kelas untuk menghukum, bukan menghukum ya, kalau menghukum apa ada konsekuensi untuk anak yang tidak melakukan piket kelas. Apa sih kira-kira? Piket selama seminggu berturut-turut? Bisa. Jadi kalau ada anak yang tidak piket, berarti dia seminggu ke depan harus piket terus, walaupun bukan jalur piketnya. Setuju begitu? Setuju. Anak tersebut bisa menghargai pekerjaan orang lain dan juga bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Paham? Oke, selanjutnya di kesempatan kelas yang ketiga tadi ada apa? Tidak membuli orang tua sama ya, nggak boleh diejek ya. Tidak ada pertengkaran kata Aida. Tidak ada pertengkaran itu bagus ya. Di kelas kalau bisa dan harus bisa, jangan ada perkelahian antara anak laki-laki, antara anak perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau bisa tidak ada pertengkaran. Lalu rumusan yang paling tepat apa? Untuk membuat peraturan kelas jika tidak ada pertengkaran, saling menghargai. Binta, selain saling menghargai harus saling menghormati dan menjaga perkataan. Paham semua? Ya. Tadi ada juga yang tidak berbicara kasar ya, ada ya. Tidak berbicara kasar. Kalau kata tidak, diganti dengan kata apa kira-kira? Tidak berbicara kasar, kita ganti kata tidaknya. Menggunakan kata-kata yang lembut. Ya, tidak berbicara kasar,
kita ganti dengan kata-kata menggunakan kata-kata yang lembut. Jangan manggil temennya pakai kata-kata binatang. Kamu harusnya kan bagus ya Pak. Ini tiba-tiba kasih jangan ya. Baik. Selanjutnya ada juga tadi yang tulis berpakaian sesuai aturan. Pintar. Jadi kalau setiap Senin sampai Sabtu kita harus menggunakan pakaian yang sesuai aturan. Kalau hari Senin pakaiannya apa? Selasa? Yang olahraga, yang pramuka ya. Rabu? Baju? Atau kebaya? Kebaya dong. Ya. Kalau hari Kamis? Kalau hari Jumat? Muslim. Kalau hari Sabtu? Olahraga. Ya. Oke. Nah itu tidak berarti kita harus menggunakan seragam pakaian sekolah sesuai aturan. Terus harus sama guru, harus sopan santun, betul? Kalau ngomongnya harus bagus. Kalian kalau kamar mandi harus selalu menggunakan bahasa yang bagus. Bapak, saya mau kamar mandi. Itu bagus. Jangan Pak kencing Pak. Apalagi Pak berak Pak. Aduh, boleh. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris lebih keren. Sure, I go to bed. Oke, ya kan itu lebih keren ya. Gitu ya. Itu kalau harus menggunakan kata yang sopan santun. Bersopan santun terhadap guru. Kalau mau ngirim tugas, kalau juga mau ke kamar mandi, mau keluar, harus izin terlebih dahulu. Ada yang tulisan izin kepada guru ketika mau meninggalkan kelas. Pintar ya, luar biasa. Lalu selanjutnya ini ada yang paling bagus nih, berbicara bergantian ketika berdiskusi. Wah, keren ya. Jadi kalau ketika kalian sedang kerja kelompok, jangan yang satu ngomong kayak pasar ya. Jadi harus saling menghargai, bergantian ketika ada yang berbicara. Paham semua ya? Nanti kita rumuskan. Yang pertama Bapak akan bacakan kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, hadir tepat waktu di sekolah. Setuju? Setuju. Lalu menghargai guru dan teman. Setuju. Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan melaksanakan pikir kelas. Bagaimana setuju? Setuju. Keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Setuju. Tidak melakukan praktek bully. Nggak boleh bully orang lain. Betul? Setuju. Menggunakan kata-kata yang lembut. Setuju? Berpakaian rapi sesuai aturan. Menjaga sopan santun terhadap guru. Setuju? Berbicara bergantian ketika berdiskusi. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua yang sudah membuat tentang peraturan kelas. Luar biasa ya. Bagus sekali buat kalian semua. Tetapi pesan Bapak, peraturan kelas ini kita buat bukan hanya untuk sebuah lembaran tulisan saja, tidak, tetapi harus kita laksanakan dan kita jalankan agar kelas kita menjadi selalu bersih, nyaman, teratur, damai, dan menjadi kelas yang keren. Setuju? Setuju. Baik, sebelum pulang, mari kita berdoa agar selalu diberikan keselamatan dalam perjalanan pulang. Ya, duduk yang bagus dulu, menghadap ke depan, boleh rapi-rapi dulu, bersiap-siap. Ya, baik. Duduk sehingga. Baik. Sebelum pulang mari kita berdoa agar diberikan keselamatan dalam perjalanan pulang. Baiklah, dalam hati mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansan, selamat pagi. Ansan, beberapa hari ini
Bapak hari ini selalu terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan, karena saya tidur terlalu larut malam, Pak. Alasan ya, semua manusia bangsa pernah melakukan kesalahan. Nah pada hari ini Bapak panggil bangsa, mengingatkan Bapak untuk menunjukkan hukuman, tidak menggunakan bangsa, tapi Bapak ini mencarikan solusi untuk bangsa agar bisa memperbaiki diri agar tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Nah, pertanyaan Bapak, kenapa Kansa tidur larut malam? Karena main game, Pak. Ya, baik. Menurut Kansa, tindakan Kansa itu benar atau salah? Salah, Pak, karena tidur terlalu larut malam, akhirnya bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Baik, karena tidur larut malam, ya, karena main game, dan akhirnya telat datang ke sekolah. Ini disiplin, ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Kansa, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat secara bersama? Kalau Kansa masih ingat, coba tolong sebutkan salah satunya. Ya, Pak, tidak datang terlambat ke sekolah. Tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau Kansa sudah menyadari bahwa datang terlambat ke sekolah itu menyalahkan, ya, kira-kira apa yang harus Kansa lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan Kansa? Ya, Pak, Kansa akan mengatur waktu tidur dengan baik dan mengurangi kegiatan main game di malam hari agar tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan dan menyadarkan Kansa tentang pentingnya hidup disiplin dan menaati peraturan sekolah. Baik, sama-sama Kansa. Mohon nanti Kansa memperbaiki kualitas diri, kualitas tidur agar bisa datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih Kansa. Semangat terus belajar. Jipara, tahu kenapa hari ini Bapak panggil? Karena Bapak perhatikan Jipara hari ini ada perbedaan pakaian dengan teman-teman yang lain. Kenapa sih? Pak, maaf saya hari ini tidak menggunakan pakaian sesuai ketentuan di sekolah. Baik, Jipara hari ini berarti Jipara melakukan kesalahan. Ya, karena tidak sesuai aturan. Nah, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi hari ini Jipara panggil bukan untuk bahkan berlebaran, tapi Jepara Bapak Panji untuk kita carikan solusi secara bersama agar Jepara bisa memperbaiki diri dan nantinya bisa menaati peraturan. Nah, kenapa Ji tidak menggunakan pakaian yang akurat? Karena pakaian yang harusnya dipakai hari ini belum selesai dicuci dan disetrika. Baik Ji, kalau belum selesai dicuci dan disetrika. Nah, menurut Jepara, tindakan Jepara yang datang ke sekolah tidak menggunakan seragam sekolah itu benar atau salah? Salah, Pak. Dengan datang ke sekolah tidak menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan dan peraturan di sekolah. Baik, Ji. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Ji. Apakah Jepara masih ingat dengan keyakinan kelas kita ya yang pernah kita buat secara bersama? Coba sebutkan salah satu Ji. Ya, Pak. Menggunakan seragam sekolah sesuai aturan di sekolah. Baik, jika Jepara masih ingat ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan Jepara untuk memperbaiki kesalahan Jepara? Ya, Pak. Zipara akan berusaha lebih baik lagi dalam mempersiapkan seragam yang akan digunakan pada saat ke sekolah, sehingga Zipara bisa selalu menaati peraturan di sekolah. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan dan menyadarkan Zipara tentang penting hidup disiplin dan menaati peraturan di sekolah. Yang penting Jepara nanti ke depan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan Jepara untuk kegiatan di sekolah selanjutnya. Mudah-mudahan Jepara bisa memahami apa yang Bapak katakan pada pagi hari. Yang penting Jepara ya.